Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan inayahnya sehingga kita dapat dipertemukan kembali dengan bulan yang penuh keberkahan ini, yakni bulan Ramadan. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, kepada tabi'atnya dan kita semua selaku umatnya. Nah, pada hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan ceramah dengan tema Ramadan sebagai sarana meningkatkan ketakwaan. Nah, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan dan ampunan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, surah Al-Baqarah ayat 183 yang isinya adalah A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Nah, dari ayat ini kita bisa memahami bahwa tujuan utama dari puasa Ramadan adalah untuk membentuk pribadi diri kita agar lebih bertakwa lagi. Nah, lalu bagaimana cara kita meningkatkan ketakwaan kita di bulan Ramadan? Nah, yang pertama adalah dengan cara melatih mengendalikan diri kita sendiri. Puasa bukan hanya sekadar menahan lapar dan haus, tetapi juga menahan diri dari segala perbuatan dosa. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan maksiat, maka Allah tidak butuh dengan puasanya yang hanya sekadar meninggalkan makan dan minum. Hadis riwayat Bukhari. Nah, ketika kita puasa, kita belajar untuk mengontrol hawa nafsu dan menjauhi segala hal yang dapat mengurangi pahala ibadah kita, terutama di bulan Ramadan ini. Nah, kemudian selanjutnya adalah yang kedua, meningkatkan kesabaran dan keikhlasan kita. Nah, puasa mengajarkan kita untuk bersabar dan dalam menghadapi berbagai ujian hidup. Dalam hadis qudsi, Allah langsung berfirman, setiap amal anak Adam adalah untuk dirinya sendiri kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu hanya untukku dan aku yang akan membalasnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, dengan berpuasa kita belajar untuk lebih ikhlas dalam beribadah karena puasa adalah ibadah yang hanya Allah yang mengetahuinya. Kemudian yang ketiga adalah dengan membiasakan diri untuk beribadah lebih banyak lagi. Di bulan Ramadan pintu surga dibuka dan kemudian pintu neraka ditutup. Kemudian setan-setan pun dibelenggu dengan rantai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika bulan Ramadan tiba, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, ini adalah kesempatan emas bagi kita untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak ibadah seperti membaca Al-Qur'an, sholat sunnah, dan berzikir. Nah, kemudian yang keempat adalah dengan
meningkatkan kepedulian kita dalam bersosialisasi, meningkatkan kepedulian sosial kita. Nah, dengan berpuasa kita dapat merasakan bagaimana rasanya lapar dan haus, sehingga kita lebih peduli terhadap orang-orang yang kurang mampu, yang paling dekatlah dengan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun. Hadis riwayat Tirmizi. Hadirin yang dirahmati Allah, Ramadan adalah kesempatan besar bagi kita untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, marilah kita manfaatkan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya dengan meningkatkan ibadah kita, memperbanyak membaca Al-Qur'an, memperbanyak zikir dan ibadah-ibadah lainnya. Sebagai penutup, saya akan menyampaikan sebuah pantun. Beli kurma di kota Mekah, dibawa pulang dalam peti. Mari manfaatkan bulan yang berkah, agar takwa tertanam di dalam hati. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, karena saya hanya manusia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.